Di contoh kedua sambungan eksentris kali ini, kita akan menghitung berapa gaya geser yang akan dipikul oleh masing-masing baut, khususnya baut yang paling jauh, yang paling menderita gaya geser akibat beban 9 ton ini yang dia tidak bekerja vertikal ataupun horizontal, tapi memiliki kemiringan sudut 4/3. Sehingga untuk ini kita bisa pertama-tama kita akan menguraikan gayanya sebentar menjadi komponen vertikal dan horizontal. Kalau ini 9 ya, berarti yang vertikalnya itu menggunakan perbandingan geometri yang vertikal 4, geometri yang miring itu 5, kalikan 9 ton, ini jadinya 7,2 ton. Dengan cara yang sama, yang horizontal adalah geometrinya 3 dan berbanding 5 sisi miringnya dikalikan 9, ini adalah 5,4 ton. Oke, itu yang pertama, sehingga kita sementara bisa mengabaikan yang miring 9 ton. Tahap pertama, seperti sudah kita bahas kemarin, adalah mencari momen yang muncul akibat gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini bautnya hanya satu kolom sebenarnya, sehingga kita sebentar dengan mudah bisa kita mengidentifikasi lokasi titik beratnya. Kurang lebih ada di sini ya. Jadi ini ada dua gaya yang bekerja. Berarti kalau kita gaya vertikal, misalkan ini, saya gambarkan di sini. Gaya vertikal yang 7,2 ton. Ini eksentrisitasnya terhadap titik berat adalah, kalau kita bayangkan jaraknya eksentrisitas, ini eksentrisitas untuk gaya yang vertikal, yang nilainya 250 mm. Tapi selain beban horizontal, vertikal, sambungan ini juga mengalami beban horizontal. Ya, jaraknya berapa? Kalau kita bayangkan ada garis kerja gaya terhadap titik berat, inilah jarak eksentrisitas untuk beban yang horizontal, yang dalam hal ini kalau kita lihat jarak antar baut itu 80 ya, berarti kalau sini dia 40, ke sini 80, di sini setengah dari jarak antar baut, berarti ini 40, ini 80, ini 40, berarti 160 mm. Oke. Jadi momen yang muncul akibat kedua gaya tersebut adalah 7,2 kalau kita asumsikan momen yang arahnya memutar sumbu ya, seperti begini, positif ya, berarti 7,2 ton kalikan lengannya 250 ditambahkan dengan 5,4 ton yang gaya horizontal dikalikan lengannya 160. Ini nanti hasilnya dalam satuan ton milimeter, bisa diganti ke bentuk yang lain, mungkin nanti bisa kita ganti dengan kilonewton meter. Tapi sebelum ke situ,
sebelum saya mendapatkan hasilnya, ketika kita menghitung momen ini kita perlu memperhatikan arahnya. Kalau momennya itu menghasilkan negatif, itu terjadi pengurangan dengan yang momen yang menghasilkan positif. Misalkan ini saya kasih sebuah contoh lah, misalkan sebuah sambungan, ya ini saya hanya memberikan sebuah ilustrasi saja. Ya kalau misalkan dia gayanya seperti begini, P sesuatu nilai, ya. Kemudian kita uraikan dia menjadi P vertikal dan ini P horizontal, ya. Dan masing-masing akan memiliki, katakan di sini titik beratnya, sehingga yang ini jaraknya terhadap eksentrisitas yang vertikal, ya. Kalau ini jarak yang eksentrisitas yang untuk horizontal. Nah, ketika kita menghitung momennya, perhatikan kalau kita ambil suatu notasi tertentu, ya, searah putaran jarum jam itu yang positif, maka PY ini akan menghasilkan momen positif. Sementara kalau PH itu akan menghasilkan momen yang negatif. Jadi bukan otomatis selalu bertambah, ya. Jadi ini mohon diingat, arah momen juga mempengaruhi perhitungannya. Oke, dengan demikian kita kembali ke perhitungan kita peroleh momen yang bekerja adalah, asumsikan ini juga sudah momen ultimate sebagai contoh. Ini hasilnya 2664 ton milimeter maksud saya. Ya mungkin kita tidak usah kilonewton, ya, semua dalam ton meter aja, 2,6 atau 2,7 ton meter. Lalu ini langkah yang pertama, ya. Langkah yang kedua, kalau ada yang ingat, adalah kita mengidentifikasi gaya geser yang diakibatkan oleh momen tersebut pada baut yang paling jauh. Tentunya dalam hal ini adalah baut yang paling atas. Kalau kita kasih nama ini baut nomor 1, baut nomor 2, baut nomor 3, atau baut nomor 4, sehingga kita bisa menghitung baut nomor 3. Hitung gaya geser pada baut nomor 1, salah satu yang terjauh dari titik berat sambungan, ya. Di dalam proses itu kita perlu menghitung X I kuadrat dan Y kuadrat. Ingat, ya. Tentunya di sini X-nya adalah 0, ya. Karena jarak baut nomor 1, nomor 2, 3, 4 bukan X-nya. Ya, X-nya yang 0, ya. X-nya 0 semua ini. Ya. Jadi ini 0 semua ini. Ya. Sehingga nanti ketika kita menjumlahkan ini, sigma Xi kuadrat dan Y kuadrat ini adalah 0. Nah, kemudian jarak baut pertama ke titik berat, Y-nya adalah 120. 120, yang kedua 40, yang ketiga minus 40, minus 120. Walaupun setelah dikuadratkan dia tidak akan berpengaruh. 144, 00 ini 16, 00,
1600 14400 dan jumlahnya ini adalah 20 12.32.000. Oke. Di sini sudah saya kopikan kembali persamaan menghitung gaya geser pada baut terjauh. Jadi ini kita bisa lengkapin baut nomor 1 ya. Dalam hal ini itu momennya mungkin kita bermain di ton meter saja. Dikalikan Y-nya baut yang pertama itu adalah 120 dibagikan ini 0 ditambahkan dengan 32.000. Sementara kalau R1Y-nya karena lengan atau jarak X baut nomor 1 kepada titik berat ini sama dengan 0 ya, otomatis R1Y adalah 0. Dan ini kita peroleh R1X adalah 9,99 ton milimeter. Oke, langkah ketiga adalah kita menghitung berapa gaya geser. Hitung gaya geser pada baut nomor 1 sebagai contoh ya, akibat P vertikal dan P horizontal. Ya, kemarin di contoh soal yang pertama itu hanya ada gaya vertikal. Jadi hanya ada RV-nya, yaitu V vertikal dibagi jumlah baut. Tapi dalam hal ini, karena ada dua gaya horizontal dan vertikal, maka di tahap 3 ini ada dua perhitungan. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Itu V horizontal dibagi jumlah baut juga. Jadi dalam hal ini tadi kita vertikal 7,2 ton. 7,2 ton dibagi 4 baut. Kalau yang horizontal 5,4 ton bagi 4 baut. Yang nilainya masing-masing adalah 1,8 ton dan 1,35 ton. Tahap keempat kita mencari resultan gaya. Jadi di sini kemarin saya bilang persamaan yang ada di slide saya itu untuk resultan gaya sebenarnya tidak fix untuk semua perhitungan, tergantung kondisinya. Jadi ini saya mau ilustrasikan. Ini 4 bautnya tadi ya, akibat ada gaya vertikal dan gaya horizontal yang masing-masing ada eksentrisitasnya ya terhadap titik beratnya. Ini kan diibaratkan menjadi bahwa baut yang tadi itu memikul momen yang bekerja, ini momen ditambah dengan gaya vertikal dan gaya horizontal yang bekerja di titik beratnya, kira-kira begitu. Nah, akibat itu baut yang nomor 1 tadi yang menjadi fokus perhatian kita, baut nomor 1 yang paling atas, ini saya coba perbesar di sini. Ini baut nomor 1. Ini dia akibat momen tadi memikul 9,9 ton
di horizontal tapi di vertikalnya